Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami bersuka cita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah sukacita bersama dengan Tuhan kita bawa dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Kami boleh ada Tuhan malam hari ini karena kami rindu dan sangat rindu kepada Tuhan. Kami mau menikmati kasih bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di sepanjang malam hari ini Tuhan. Bersama saudara-saudara kami yang ada menyaksikan Mesbah Doa ini Tuhan. Biarlah sukacita itu, damai Tuhan, bersama-sama dengan kami. Kami mau menikmati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di setiap musim pun, Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau angkat satu pujian. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih, katakan kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, ya Yesus Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Yesus adalah bersamamu. benar Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, ku lewati semua Yesus Tuhan. perkenanan-Mu Itu yang teguhkan hati kami. teguhkan hatiku. Kau selalu bertindak bagi kami Tuhan.
lewati semua ku lewati segala cobaan, segala persoalan. perkenananmu ya Haleluya. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa Yesus, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, kami sembah Tuhan, kami sanjung Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, kami sembah. Kinaramaya Sakaramaya Se, oh Sinaramaya Sa, Sakaramaya Sakaramasa, Seraramaya Saramamama, Siraramamama. Oh, Yesus. Datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas setiap pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami rasakan itu Yesus. Kami nikmati itu Tuhan. Kami alami bersama dengan Tuhan. Kami tidak takut. Kami tidak khawatir. Kami tidak gentar Tuhan. Sebab ada kekuatan yang baru. Kami percaya kami akan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Bahkan di setiap kondisi, setiap keadaan, setiap musim, Kau selalu ada bersama dengan kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus.
Tuhan, Tuhan. Pimpin kami Yesus, Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Kami raja kami Yesus. sembah. Terima kasih Mari Bapak Tuhan. Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Haleluya. Siapapun yang menyaksikan Mesbah Doa ini, Bagimu mari angkat sembahmu, angkat hatimu. kami angkat Sama-sama kita datang kepada Tuhan menyembah Tuhan. hanya bagimu Tuhan. Saya percaya Terima kasih kuasa Tuhan, kasih Tuhan dapat menyentuh kita, baik yang di sini maupun di sana. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan melawat setiap kita. Kami mau sembah, kami sembah. Glory bagimu, hanya Yesus Tuhan. Kami sembah. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, jamah setiap kami, dimanapun berada Tuhan, yang menyaksikan, melihat Mesbah Doa ini, program Mesbah Doa ini Tuhan. Kau lawat, 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 lawat. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan otoritas-Mu bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan, kuasa-Mu yang akan menyembuhkan setiap yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Setiap yang mengalami kehausan, kerinduan kepada Tuhan, dipuaskanlah hatinya. Dipuaskanlah hatinya. Dikenyangkanlah hatinya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang luar biasa. Kami hormat, kami sembah, kami puji Yesus. Malam hari ini kami juga mau dibekali oleh setiap pesan-Mu bagi kami. Biarlah pesan-pesan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi jawaban baru bagi kami. Itu juga yang menguatkan setiap otot-otot rohani kami. Pendengaran kami akan semakin tajam mendengarkan suara-Mu Tuhan. Lidah kami akan semakin lembut memperkatakan setiap perkataan-Mu bagi kami Yesus. Hati kami akan selalu mengalir atas segala pesan-pesan-Mu Tuhan. Biarlah pesan ini berasal dari Tuhan. Pimpinan ini berasal dari Tuhan. Maka jadilah kehendak-Mu Tuhan bagi kami malam hari ini, bagi kami semua, sesuai dengan keinginan hati-Mu Yesus. Kami mau mendengarkan pesan ini, urapi dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sangat bersuka cita berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu yang menyaksikan program Mesbah Doa ini. Mari Bapak Ibu terus saksikan Mesbah Doa ini, sebab kita akan bersama-sama datang di akhir Mesbah Doa ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang rindu didoakan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Untuk kita menerima jawaban Tuhan dan lawatan Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh dalam perkenanan Tuhan. Saya percaya bahwa kita sudah pernah mendengarkan seperti ini. Tetapi biarlah malam hari ini kembali kita belajar tentang bertumbuh dalam perkenanan Tuhan. Mari kita baca di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Silakan Bu Ulan. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu,
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki setiap kita bertumbuh sepenuhnya dalam Kristus Yesus. Dan orang yang mau sepenuhnya bertumbuh dalam Kristus adalah orang yang dengan sadar dan tekun mengikut Yesus. Kegagalan seseorang bertumbuh adalah karena dia berhenti berproses mengikut Yesus. Ya, sekali lagi, kegagalan seseorang bertumbuh adalah karena dia berhenti berproses mengikut Yesus. Apa yang membuat, apa yang menyebabkan seseorang berhenti mengikut Yesus? Ada orang yang berhenti mengikut Yesus, bisa jadi karena dia tidak pernah dipuaskan secara spiritual. Mengalami kepahitan, sakit hati, ya. Bisa jadi juga karena kesibukan. Karena kesibukannya. Banyak faktor lain yang bisa menimbulkan setiap orang berhenti berproses bertumbuh dalam Kristus. Tapi kalau kita berhenti berproses bertumbuh di dalam Kristus, maka alamatnya rohani kita bisa padam dan mati. Apakah ada orang yang bertumbuh tetapi tidak berkenan kepada Tuhan? Apakah ada? Ada. Yaitu ada dua model orang bertumbuh tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Saya belajar yang pertama adalah orang yang bertumbuh tetapi tidak mengikuti kehendak Tuhan, hanya mengikuti kemauannya sendiri. Mengikuti kemauannya sendiri. Dia bertumbuh, ya bertumbuh. Dari mana kita bisa melihat bertumbuh secara luarnya? Dia mengajar. Ya. Dia melayani. Dia berdoa. Dia mengikuti dengan rajin kegiatan kerohanian, keagamaan. Tuhan Yesus seringkali menunjuk kepada orang-orang Farisi atau ahli Taurat, karena mereka ini adalah orang-orang yang sepertinya kelihatan dari luar. Mereka bertumbuh. Mereka banyak hal melakukan kegiatan kerohanian. Mereka berdoa, mereka masuk ke rumah-rumah. Mereka berdoa di sana. Tetapi, kenapa Tuhan menunjuk kepada orang Farisi dan ahli Taurat ini? Kenapa Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat ini? Karena mereka melakukan semua ini bukan untuk kasih kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mereka lakukan itu, menyenangkan hati manusia, menyenangkan diri sendiri. Mereka lakukan itu hanya untuk dilihat orang lain. Tidak ada kasih kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, model bertumbuh seperti ini tidak berkenan kepada Tuhan. Melakukan ibadah, tetapi bukan karena kasih kepada Tuhan. Hanya untuk dilihat orang banyak. Di luar supaya tampilannya soleha. Tetapi di dalam, dia tidak datang kepada Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Hanya untuk diri sendiri, hanya untuk manusia. Yang kedua adalah orang yang bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Ada juga orang bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Seperti pohon, daunnya lebat, tetapi dia tidak menghasilkan buah, tidak ada buah. Nah, orang model seperti ini juga sudah melayani, ya. Mereka sudah melayani. Rajin ikut pertemuan ibadah. Berdoa, rajin, iya. Melayani.
Tetapi waktu mereka melayani, mereka tidak menghasilkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan. Tidak ada dihasilkan. Orang model seperti ini kalau melayani seperti apa? Dia kalau melayani mudah marah, senang bertengkar, senang ribut. Tidak ada persoalan ribut. Apalagi ada persoalan, makin ribut. Tidak mudah didamaikan. Tidak mudah didamaikan. Maka, Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau kita menemukan ada di tim pelayanan kita, ada model orang yang mudah ribut, mudah bertengkar, ya, kita harus menjadi pendamai buat mereka. Kalau ada terjadi salah satu keributan di antara pelayan-pelayan Tuhan, saya mau katakan, sebagai pemimpin harus segera damaikan mereka. Nah, orang seperti ini kalau bertengkar, tersinggung, ya, padahal mungkin hanya kesalahpahaman terjadi, hanya salah paham. Tetapi karena memang model seperti ini tidak memiliki bertumbuh, tidak berbuah, akan mudah tergoncang, mudah ribut. Nah, saya mau katakan, model orang yang seperti ini, sebagai pemimpin, kita sebagai pemimpin, kalau ada di tim kita seperti itu, segera damaikan, amin. Segera damaikan. Segera damaikan. Waktu mendamaikan mereka, saya mau katakan, tidak perlu cari siapa yang salah, siapa yang benar. Siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kita damaikan di dalam Tuhan, tidak perlu cari siapa yang salah, siapa yang benar. Sebagai pemimpin, harus bawa kepada pengampunan. Bawa kepada kerendahan hati. Bawa kepada kedamaian, langsung damaikan. Kalau model seperti ini tidak bisa didamaikan, mau cari siapa yang salah, siapa yang benar, tempatnya bukan diskusi. Tempatnya di kantor polisi sana. Atau di pengadilan. Nah, di sana baru ada siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau tempatnya di gereja, di komunitas kita, harus ada pengampunan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Damaikan langsung. Harus sama-sama merendahkan hati. Itu kalau kita adalah seorang pelayan Tuhan. Ya. Kalau kita adalah seorang pelayan Tuhan. Maka saya percaya, kalau kita seorang pelayan Tuhan, kita adalah murid, kita ada pengikut Tuhan. Iya. Kalau orang mau tahu bahwa kita adalah pengikut Tuhan, bukan karena kita sedang melayani. Bukan karena kita sedang bertugas, orang bisa lihat kita sebagai pelayan Tuhan. Orang bisa lihat kita sebagai pelayan Tuhan dari mana? Orang bisa lihat, bisa tahu kita adalah murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, adalah kalau kita saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Mari kita baca Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita murid-murid, kalau pengikut Tuhan, orang bisa tahu dari mana. Kalau kita saling mengasihi. Jadi orang yang bertengkar, orang yang ribut, orang yang berseteru, orang yang mudah marah, itu bukan identitas seorang murid, pengikut Tuhan. Bukan melayani, bukan. Orang bisa tahu, oh, dia pelayan Tuhan, saya lihat dia penuh dengan kasih. Penuh damai hatinya. Iya. Dan seorang murid juga bisa kita lihat, bisa kita tahu dari apa? Bahwa seorang murid juga penuh dengan sukacita dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan Kisah Para Rasul 13 ayat 52.
Seorang murid itu harus penuh dengan sukacita. Maka seorang murid tidak mudah sakit hati. Amin. Tidak mudah dilukai. Amin. Karena sukacita, roh Tuhan, itu yang memberikan kekuatan, penghiburan. Itu yang menjaga dia setiap saat. Sehingga dia boleh berdiri dengan tegak. Menjadi murid dan melayani Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Yes. Apapun yang terjadi, situasinya apapun. Tetap bersukacita kepada Tuhan. Amin. Ada Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau tahu apakah arti dari bertumbuh itu. Jadi bertumbuh itu adalah, bertumbuh di dalam Tuhan adalah merupakan suatu proses pertumbuhan rohani di dalam Kristus yang berakar dan dibangun di dalam pengenalan dan keintiman dengan Kristus serta menghasilkan buah. Nah, bertumbuh seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Dia berakar dan dibangun dalam pengenalan dan keintiman dengan Kristus dan menghasilkan buah. Yes. Sekarang kita belajar apakah proses bertumbuh dalam Kristus sesuai dengan Kolose 2 ayat 6 sampai 7 itu. Yang pertama adalah menerima Kristus dalam kehidupannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jalan menuju hidup kekal dan keselamatan adalah merupakan anugerah Allah secara cuma-cuma. Bukankah keselamatan itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan secara cuma-cuma kepada kita? Bukan hasil usaha kita, bukan hasil perbuatan baik kita, tetapi adalah anugerah Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Maka kalau orang yang menerima Kristus, dia percaya bahwa orang percaya itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 katakan, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 Ayat 16. ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah lah yang membuat kita menerima anugerah keselamatan itu. Amin. Amin. Iya, kasih Allah. Kasih Allah yang membuat kita menerima keselamatan itu. Keselamatan itu hanya kita dapatkan dari anugerah Tuhan. Keselamatan kita tidak dapatkan dari tempat lain. Keselamatan kita tidak dapatkan dari pemimpin gereja, ya. Tidak kita dapatkan itu. Kalau ada yang mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa diterima dari seorang pemimpin gereja sebagai wakil Tuhan, wah, bahaya itu. Jangan ikutin, Pak. Jangan ikutin, Ibu. Jangan. Dan kalau kita menerima Yesus, maka kita percaya juga hanya Yesus yang menjadi perantara bagi kita untuk datang kepada Bapa. Hanya Yesus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang menjadi perantara kita untuk masuk, untuk datang kepada Bapa. Dan saya mau katakan lagi, kalau ada juga yang mengajarkan bahwa ada perantara yang lain, ada yang mengaku bahwa dia adalah Mesias, ya. Kalau ada di Korea sana yang mengaku dia adalah Mesias, itu tidak benar, Bapak Ibu. Ya. Gak benar. Jangan mau disesatkan. Tetapi hanya Yesus menjadi perantara kita untuk datang. Untuk datang kepada Tuhan.
Kalau ada juga yang mengaku bahwa Yerusalem baru itu ada di tempat lain, ada di Korea. Jangan diikuti. Itu sesat. Langit baru, bumi baru ada di Korea, ada di tempat lain. Jangan ikuti Bapak Ibu. Ya. Kalau kita menerima Kristus, maka kita menerima segala otoritas dan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kemudian kalau kita menerima Kristus, maka kita menerima juga di mana kita beribadah. Iya, di mana kita beribadah. Bapak Ibu, saya mau katakan kalau bibit mau bisa bertumbuh, maka dia harus ditempatkan di wadah, di tempat yang baik. Wadahnya harus baik, harus tepat. Karena kalau bibit itu ditaruh di tempat yang tidak tepat, tidak baik, bibitnya bisa nggak bertumbuh, Bapak Ibu. Kalau kita beribadah di satu tempat, di satu gereja secara fisik, maka kita juga harus menerima segala kekurangan yang ada di gereja itu. Jangan kita mengata-ngatai gerejanya, merendahkan gerejanya, menghina gerejanya. Gereja secara fisik pasti ada kurangnya. Tetapi kalau ada kurangnya pun, siapa yang mau membenahi itu? Kita, Bapak Ibu. Karena gereja itu ada rumah kita. Kalau ada kekurangan, kita yang membenahinya. Jadi terima. Jadi jadikan tempat ibadah itu menjadi tempat kita untuk bisa lebih fokus kepada Tuhan. Kadang-kala gereja sudah nyaman pun, sudah baik semuanya. Ada yang berkata, gereja ini terlalu nyaman. Tapi yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu adalah, kita harus menerima di mana kita beribadah. Atau kalau kita berkersel, kita harus terima kerselnya. Ada kekurangan di kersel itu, iya. Kita harus bisa terima itu. Tapi siapa yang bisa membenahi itu? Ya kita. Kersel pun rumah kita. Sama-sama kita benahi. Supaya kersel kita, gereja kita, ibadah kita, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau kita datang kepada Tuhan, menerima segala sesuatu, percayalah. Tuhan akan benahi semua, perlengkapi semua. Menerima Kristus itu artinya juga mengubah identitas seseorang menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Ya, mengubah identitas kita. Kalau kita menerima Kristus, berarti kita harus siap dibaptis. Ada orang sudah terima Kristus, nggak mau dibaptis. Sudah ikut pemuritan, tapi nggak mau dibaptis. Padahal baptisan itu merupakan teladan bagi kita. Supaya ketika dibaptis, kita paham, kita mengerti, kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama. Kebiasaan buruk kita sudah buang, sudah kubur. Sudah hancurkan itu. Kita bangkit menjadi hidup yang baru. Kita isi dengan yang baru. Kalau kita terima Kristus juga, harus mau menerima namanya perjamuan kudus. Ada sudah terima Kristus tapi belum mau sebuah perjamuan kudus. Padahal sudah dewasa. Iya. Padahal itu juga supaya kita menerima pengajaran Tuhan. Bukankah seperti perjamuan itu adalah sesuatu yang harus kita ingat, kita lakukan, supaya kita paham bahwa darah Yesus sudah tercurah, tubuhnya sudah dicabik-cabik. Itu semua adalah untuk menebus dosa-dosa kita, untuk memberikan keselamatan bagi kita. Amin.
Yang kedua, proses bertumbuh dalam Yesus, tetap tinggal di dalam Kristus. Artinya, agar dapat bertumbuh dengan baik dan benar, maka kita tinggal diam, menetap secara terus-menerus dalam Tuhan. Ya. Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Iya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat Iya. berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga Iya. kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi, kalau kita mau bertumbuh, tinggal tetap secara terus-menerus. Kalau kita menanam benih, ya, baru ditanam, sebentar sudah dicabut. Baru ditanam, sebentar sudah diangkat. Sudah dipindah-pindahkan. Apakah bibit itu bisa bertumbuh? Nggak bisa bertumbuh. Mati iya. Jadi kalau kita mau bertumbuh, tinggal tetap. Kalau bergereja, berjemaat tetap, jangan pindah-pindah. Berjemaat, tinggal tetap di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal tetap, kita bisa bertumbuh di sana, maka kita akan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Amin. Tinggal dalam Yesus juga dan firman-Nya, apa saja yang kita kehendaki akan kita terima. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu Ya, akan menerimanya. akan menerimanya. Amin. Tinggal dalam Yesus dan firman-Nya. Apa saja yang kita kehendaki, percaya, kita menerimanya. Amin. 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 Nah, kalau kita tinggal tetap dalam Kristus, maka kita terhubung dan bergantung kepada kasih kuasa serta janji-janjinya. Amin. Amin. Yang ketiga, proses yang ketiga, berakar di dalam Kristus. Maksudnya, memiliki hubungan yang kuat dan mendalam. Konsistensi dalam disiplin diri, dalam melaksanakan segala aktivitas rohani. Kita mesbah doa, mesbah pribadi, mesbah keluarga, mesbah komunitas, mesbah pelayanan. Ya. Kenapa harus mesbah pribadi? Kenapa harus mesbah keluarga? Supaya kita berakar. Karena mesbah pribadi, kita sedang membangun hubungan kita secara pribadi kepada Tuhan. Kalau keluarga, kita membangun hubungan keluarga kita kepada Tuhan. Kalau pelayanan kepada Tuhan. Jadi lakukan itu. Bapak Ibu, kalau kita mau berakar kuat, bertumbuh, itu sama seperti seseorang menanam bibit kurma di padang gurun atau padang pasir. Iya, orang yang menanam bibit kurma di padang gurun atau pasir, dia akan menggali tanah itu 2-3 meter. 2-3 meter, setelah digali, baru dia letakkan bibit itu. Waktu diletakkan bibit kurma ini, dia ditimbun dengan batu-batuan, Bapak Ibu. Dia ditimbun dengan batu-batuan. Biasanya, pohon, kalau bibit ditanam, yang duluan keluar adalah tunasnya. Berbeda dengan kurma. Kurma itu, bibit kurma yang ditanam itu, dia tidak duluan mengeluarkan tunasnya, tetapi dia yang pertama adalah berakar. Waktu dia berakar, dia akan berakar mencari sumber air sampai dapat. Waktu dia mencari sumber air sampai dapat, dia bisa berpuluh-puluh meter untuk sampai menerima sumber air. Waktu dia menerima sumber air, dia merambat ke akarnya di sana. Waktu akarnya menemukan sumber air, maka disitulah mulai muncul tunas itu. Waktu muncul tunas itu, tadi ada batu-batu yang ditimbun di atas bibit itu. Tunas itu akan
mengangkat batu-batuan itu, bahkan memecahkan batu-batuan itu yang menghambat proses pertumbuhan tunas itu. Lalu dia bertumbuh terus, bertumbuh terus. Dia bisa bertumbuh kuat karena akarnya kuat. Dia punya sumber makanan yang kuat, vitamin yang kuat. Maka dia akan bertumbuh. Kalau dia bertumbuh, dia tidak mudah digoncangkan, dia tidak mudah dicabut, dia akan menjadi kuat. Kalau kita berakar seperti ini, percayalah, kita juga tidak mudah dicabut, tidak mudah digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Tidak mudah dilukai. Tidak mudah sakit hati. Tidak mudah tersinggung. Dan pada akhirnya dia akan menghasilkan buah. Saya percaya bahwa kalau kita berakar dengan baik, ya, berakar, kuat akarnya dengan baik, maka pohon itu pun akan bertumbuh dengan kuat, bertumbuh dengan kuat. Oleh karena itu, mari bangun keintiman kita dengan Tuhan. Ya, bangun keintiman kita dengan Tuhan. Tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Kalau ada komunitas Kersel, buka hatimu, buka rumahmu untuk Kersel. Kau juga bisa bertumbuh di sana. Amin. Yang keempat adalah berproses dengan dibangun di dalam Dia. Artinya apa? Rela dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau pohon kurma itu supaya bertumbuh dengan baik, subur dan sehat, maka tanahnya harus digemburkan. Artinya dia dibangun, dia dirawat, dia disiram, dia dibersihkan daunnya. Kalau menutupi tunas-tunasnya, tunas-tunas buahnya, dibersihkan dia. Supaya dia bisa berbuah. Maka kalau kita mau dibangun, di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, maka karakter kita harus mau dibentuk. Amin. Iya. Bagaimana membentuk karakter kita? Di gereja kita ada namanya pemuritan. Kita bisa melayani. Kalau kita mau dibentuk dalam pelayanan, maka kita harus mengikuti aturan dan tugas-tugas yang ada di pelayanan. Bapak Ibu, kalau kita mau melayani, karena ini untuk memperlengkapi kita. Kalau di gereja kita mau melayani, maka harus ikut 2 persiapan. Ada pemuritan juga, ada KPN yang harus kita ikuti. Karena itu memperlengkapi kita. Itu satu kebutuhan buat kita. Kalau kita mau melayani juga, maka kita harus ada pemuritan juga di dalam wadah kita sebagai pengerja. Ikutin. Itu memperlengkapi kita. Amin. Yes. Amin. Apakah kita bersuka cita kalau kita diperlengkapi Tuhan? Amin. Iya, kita bersuka cita. Kalau mau jadi aser, iya, layani jemaat dengan senyum, dengan ramah. Kalau kita melayani, berarti kita melayani orang yang kita layani. Bukan melayani diri sendiri, bukan. Kalau kau melayani diri sendiri, tidak lama kau akan kecewa. Tapi layani Tuhan, layani umat Tuhan. Dengan senang hati, dengan sukacita. Amin. Yang kelima adalah bertekun dalam iman. Artinya, bertumbuh karena melakukan dengan tekun, kebenaran, dan kasih. Ya, ujian iman menghasilkan ketekunan. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang tekun, berhasil, akan dipakai Tuhan. Ya, akan dipakai Tuhan. Amin. Orang yang tekun itu berhasil akan dipakai Tuhan. Amin. Jadi orang yang dipakai Tuhan bukan karena hartanya, bukan karena pendidikannya tinggi, atau bukan karena fasih lidahnya, tetapi karena dia tekun dan taat kepada Tuhan. Amin. Maka dipakai Tuhan. Ya. Kesungguhan kita dalam ketekunan akan memperoleh buah yang matang.
Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Iya. Kalau kita tekun, kita dapat buah yang matang. Maka ketekunan kita lulus ujian. Ketekunan kita terkendali dalam kendali Tuhan. Tidak kekurangan kasih, tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan damai sejahtera. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu, ketekunan juga akan menjadikan kita dekat dan akrab dengan Tuhan. Kalau kita tekun, kita intim dengan Tuhan, komunikasi kita intens dengan Tuhan, maka akan menjadikan kita akrab, dekat dengan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, Rick Warren berkata, semakin akrab Anda sebagai sahabat Allah, Anda akan semakin peduli terhadap hal-hal yang Allah peduli. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang peduli, yang hal-hal pedulikan untuk kita bisa kerjakan. Bukankah gereja ini dengan ketekunnya dipakai Tuhan untuk memperhatikan kesejahteraan kota, kesehatan kota, makanan kota, bahkan anak-anak telantar yang tidak bersekolah, disekolahkan. Orang dalam gangguan jiwa dibawa menjadi tidak terganggu jiwanya, menjadi berguna, bisa bekerja. Gereja ini Tuhan pakai karena ketekunannya. Dan gereja ini dekat akrab dengan Tuhan. Jadi sesuatu yang Tuhan pedulikan, Tuhan taruh untuk gereja bisa kerjakan itu. Kita pun bisa lakukan itu. Kalau kita tekun dan dekat kepada Tuhan. Amin. Yang keenam adalah mengucap syukur. Setiap orang yang mau bertumbuh, hendaklah dia melimpah dengan ucapan syukur. Yang ketujuh, yang terakhir adalah menghasilkan buah. Ya, pohon yang baik pasti berbuah. Pohon yang baik pasti berbuah. Kalau ada pohon tidak menghasilkan buah, berarti dia tidak berproses dengan baik. Mungkin saja waktu ditanamnya tidak baik. Ya, waktu berakarnya tidak baik. Waktu dibangunnya tidak baik. Tapi pohon yang baik pasti berbuah. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Bukankah ketika Yesus ketemu dengan pohon ara yang daunnya lebat, dia tidak berbuah sehingga dikutuki. Tetapi ada perumpamaan juga Tuhan Yesus katakan, pohon yang tidak berbuah maka harus ditebang. Bapak Ibu, buah bukan untuk dinikmati, bukan untuk kita nikmati sendiri. Ya, buah bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi buah itu adalah untuk dinikmati orang lain, banyak orang lain. Karena buah sudah melekat kepada kita. Jadi buah yang ada pada kita, engkau harus berikan, harus bisa dinikmati orang lain. Ketika engkau memberikan buahmu dinikmati orang lain, buah yang diambil daripadamu, diambil, dipetik. Maka buah yang selanjutnya akan berlimpah-limpah buah itu. Jadi, mari, kalau kita mau bertumbuh, berikan buah itu kepada yang lain. Kalau mau melayani, berilah buah ketika engkau melayani. Saya mau katakan, kalau kita diizinkan Tuhan melayani, itu bukan karena hebatnya kita, tetapi karena kita menghasilkan buah. Buahlah yang buat kita melayani. Bukan karena kecakapan kita, bukan. Tetapi buah itulah. Itu harus menjadi pelajaran bagi kita sebagai pengikut Tuhan. Buah itu yang menjadi dasar kita. Itu yang membuat kita melayani. Jadi dimanapun kita ditempatkan, kalau kita melayani karena buah, maka jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Tuhan akan berjalan bersamamu, bersama kita. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir saya mau pesankan, buka hati. Kalau engkau melayani, buka hati. Kalau engkau membuka Kersel, buka hati. Buka hatimu untuk buka Kersel. Buka rumahmu untuk Kersel. Ya, percayalah, ketika engkau bertumbuh, bakal bertumbuh, menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh ajaib Yesus.
Perbuatan-Mu membuat kami heran, Tuhan Yesus. Bapakku, ajar segala rancangan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Ajar kami Tuhan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu, segala rencana-Mu. Ajar ku berserah, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terlalu percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib buat kami. Kau bisa melakukan segala perkara-perkara yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa, yang tidak mungkin Kau kerjakan buat kami, buat kehidupan kami, buat pelayanan kami, buat keluarga kami, buat usaha kami. Semuanya itu Engkau lakukan Tuhan. Kami takjub, kami heran Tuhan atas segala perbuatan itu. Itu yang membuat kami mau belajar kepada Tuhan. Itu yang membuat kami supaya kami memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Itu yang membuat kami saat ini Tuhan, kami mau belajar supaya bertumbuh kepada Tuhan. Supaya kami berakar, dibangun di atas Kristus. Karena bukan, kalau kami tidak berakar, tidak dibangun di dalam Kristus, betapa mudahnya setiap kami bisa digoncangkan, bisa dipatahkan Tuhan, bisa dilukai. Tapi kalau kami berakar kepada Tuhan, kami dibangun kepada Tuhan, kami tinggal di dalam Tuhan, kami tekun di dalam Tuhan, kami akan menghasilkan buah. Kami tidak beban, kami tidak menjadi beban bagi banyak orang, tapi justru kami akan Tuhan pakai menjadi berkat. Tidak hanya untuk kami, untuk keluarga, tetapi untuk banyak orang. Setiap apa saja yang Kau percayakan untuk kami layani akan diberkati. Maka kami percaya setiap orang yang mengikut Tuhan, yang bertumbuh, kalau dia memimpin Kersel, dia akan berkemenangan di Kersel, dia akan berhasil di Kersel. Kalau dia bekerja, dia akan berhasil. Kalau dia di perusahaan bisnisnya, dia akan berhasil. Dia akan menyatakan, bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Buat kami terus bertumbuh Tuhan. Buat kami terus tidak hanya menerima, tetapi tinggal, berakar, dibangun, tekun, bersyukur, dan berbuah Tuhan. Itu harus menjadi proses kami mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat juga bagi Bapak Ibu yang menyaksikan Mesbah Doa ini. Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa, datang kepada Tuhan. Angkat hatimu yang sepakat, seiman,
dengan kami. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, masyarakat, setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan, menerima Tuhan acara ini, Mesbah Doa ini Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan, ada yang terbaring sakit, sakit lumpuh, tumor, kanker, ada sakit kepala yang terus menerus, ada sakit pinggang terus menerus Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Kau sembuhkan, Kau lawan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan, yang sedang menawarkan rumahnya, menawarkan tanahnya. Kami berdoa, Engkau lepaskan Tuhan. Pertemukan dengan pembeli-pembeli, supaya tanah terjual, rumah terjual, apa saja yang mereka jual, Tuhan lepaskan, terjual di dalam nama Yesus, sesuai dengan keinginan daripada penjual ini. Jika hal ini Kau lakukan Tuhan, biarlah nama-Mu dipuji, dimuliakan Tuhan. Saudara-saudara kami Tuhan yang masih memerlukan pekerjaan saat ini Tuhan, Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang tepat, perusahaan yang tepat. Kalau dia berjalan, dia bergerak ke satu perusahaan, maka buat perusahaan menerima setiap orang-orang, setiap umat-umat-Mu yang datang untuk bekerja. Dan Aba berdoa Tuhan, orang umat-umat-Mu yang Kau tempatkan di pekerjaan, yang sudah diterima di perusahaan, di mana saja tempat bekerja, maka dia akan menjadi berkat. Diberkati perusahaan itu, diberkati Tuhan bisnisnya. Terima kasih. Kami berdoa bagi setiap keluarga, pasangan suami istri, supaya membangun hubungan yang baik, hubungan yang harmonis. Mereka bertumbuh di dalam Kristus. Kalau mereka bertumbuh di dalam Kristus, maka jauh daripada mereka perselisihan, jauh daripada mereka Tuhan keinginan untuk bercerai. Tetapi bangun Tuhan keintiman di dalam keluarga. Hubungan suami istri bangun dengan keintiman, keharmonisan. Hubungan orang tua dengan anak Tuhan bangun juga Tuhan, dengan ketaatan dan kepatuhan. Keluarga yang menerima Yesus, suami, istri, dan anak-anak, maka berkat dari sorga akan turun kepada keluarga. Dengan mudah berkat-berkat akan turun kepada keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang hebat. Bangun terus kami Tuhan ketika kami melayani. Bentuk kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Menjadikan kami menjadi umat-umat pelayan-pelayan yang taat dan patuh dan berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa, jadikan umat-umat-Mu untuk terus bertumbuh dan dalam pengenalan keintiman di dalam Tuhan dan menghasilkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan-Mu, terimalah berkat ini. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati usaha dan bisnismu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik, yang termanis, yang terindah, yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih Kristus, dan persekutuan yang manis Allah Roh Kudus, malam hari ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.